adanya orang-orang Yahudi, adanya non-Muslim, mereka tidak dilarang. Bahkan akidah mereka dilindungi. Umat Islam tidak boleh memaksa mereka. Akidah mereka menjadi umat Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'hum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudara yang Allah SWT, banyak orang mengatakan bahwa Wathiqah Madinah adalah merupakan konstitusi pertama yang tertulis dalam daulah Islamiyah, dalam negara yang dibangun Rasulullah SAW. Saudara yang Allah SWT, lalu kemudian sebagian mengatakan bahwa konstitusi itu jika dipelajari akan menunjukkan bahwa negara yang dibangun Rasulullah adalah negara yang heterogen, negara yang beragam, lalu kemudian tidak ada, diperluas lagi dikatakan bahwa berarti tidak ada kewajiban menerapkan Islam dan segala macamnya. Saudara yang Allah SWT, bahwa dalam Wathiqah Madinah itu memang diakui keberadaan Yahudi, keberadaan orang-orang non-Muslim. Bahkan dalam Wathiqah Madinah itu dengan jelas disebutkan lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum, untuk orang Yahudi agama mereka dan untuk orang mukmin juga agama mereka. Jadi Wathiqah Madinah, piagam Madinah yang dibuat Rasulullah SAW ini jelas menunjukkan kebolehan eksistensi orang-orang Yahudi di tengah komunitas, di tengah atau dalam daulah Islamiyah. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Tetapi ada satu poin penting juga yang harus diketahui dalam Wathiqah Madinah. Apa itu? Di situ disebutkan wa innakum mah talaftum fihi min syai' fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disitu dengan disebutkan wa innakum mah talaftum fihi min syai', sesungguhnya kalian apapun yang terjadi perselisihan pada sesuatu. Jadi ketika ada perselisihan tentang sesuatu di antara kalian, fa inna maraddahu ilallahi azza wa jalla, maka sesungguhnya tempat kembalinya, yakni rujukannya, keputusannya ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat adanya orang-orang Yahudi, adanya non-Muslim, mereka tidak dilarang. Bahkan akidah mereka dilindungi. Umat Islam tidak boleh memaksa mereka. Akidah mereka menjadi umat Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi dalam bermasyarakat, mereka harus diterapkan hukum Allah SWT, hukum syariah. Inilah ketetapan dalam Wathiqah Madinah, bahwa apabila terjadi perselisihan antara mereka, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Quran pun menegaskan tentang itu. Contoh misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 48, demikian juga ayat 49. Dalam 49 misalnya Allah SWT berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Atau ayat 48, fahkum bainahum bima anzalallah, putuskan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Fahkum bainahum, maka putuskan bainahum, di antara mereka. Siapa mereka itu? Tentu tidak bisa dilepaskan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat sebelumnya mereka adalah ahlul Injil, orang Nasrani. Ayat sebelumnya lagi mereka bicara tentang al-Yahudu, Bani Israel. Artinya mereka orang-orang kafir. Jadi Islam, Al-Quran memutuskan bahwa ketika mereka menjadi
bagian atau menjadi penduduk atau menjadi warga negara daulah Islamiyah, maka wajib atas mereka diterapkan hukum Allah SWT kepada mereka, diterapkan syariah kepada mereka. Sehingga saya ingin katakan memang Islam menjaga keragaman apapun agama mereka, tetapi hukum yang diberlakukan atas mereka tentu kaitan hukum-hukum publik, maka hukum yang diberlakukan atas mereka adalah hukum Islam. Demikianlah yang juga dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Nabi. Rasulullah SAW telah merajam orang Yahudi ya kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka dihukumi dengan hukum syariat. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.